Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas 1C yang akan mempresentasikan materi mata kuliah perkembangan peserta didik mengenai perkembangan nilai, moral, sikap, dan keagamaan pada remaja. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini terdiri dari 3 pemateri antara lain. Pemateri 1 yaitu Resti Bernida Dewi dengan NIM 12020040107. Pemateri 2 yaitu Muhammad Farijal Azka dengan NIM 12020400676, dan pemateri 3 yaitu Rica Marisa dengan NIM 12020240198. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, pengertian dan karakteristik perkembangan nilai, moral, sikap, dan keagamaan pada remaja. Materi kedua yaitu faktor yang mempengaruhi, dan materi yang ketiga yaitu tentang implikasi dalam pengembangannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Resti Bernida Dewi, yaitu mengenai pengertian dan karakteristik perkembangan nilai, moral, sikap, dan keagamaan pada remaja. Masa remaja merupakan suatu proses pertumbuhan dan kelanjutan pengetahuan menuju bentuk sikap dan tingkah laku yang mengarah pada kedewasaan. Sedikit demi sedikit kondisi kejiwaan mereka berkembang, lebih memaknai apa yang mereka alami serta lebih peka pada kondisi emosional di sekitar mereka. Mereka mulai bisa mengendalikan emosi sehingga moral dan sikap mereka menunjukkan nilai dalam kehidupan. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu, yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis dalam diri manusia. Selanjutnya, apa itu nilai? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nilai adalah harga, angka kepandaian. Secara dinamis, nilai dipelajari dari produk sosial dan secara perlahan diinternalisasikan oleh individu serta diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Nilai merupakan standar konseptual yang relatif stabil dan implisit, membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai serta aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Selanjutnya, apa itu moral? Istilah moral berasal dari kata Latin mores, yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dengan kelompok sosial dalam masyarakat. Moral juga merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu sebagai anggota sosial. Yang terakhir, apa itu sikap? Sikap merupakan salah satu aspek psikologi individu yang sangat penting karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku sehingga akan mewarnai perilaku seseorang. Sikap setiap orang berbeda atau bervariasi, baik kualitas maupun jenisnya, sehingga perilaku individu menjadi bervariasi. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan nilai, moral, dan sikap pada remaja. Menurut Daniel Susanto, pertumbuhan ataupun perkembangan pada masa remaja biasanya ditandai oleh beberapa perubahan-perubahan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan fisik yang cepat dan proses kematangan seksual. Beberapa kelenjar yang mengatur fungsi seksualitas pada masa ini telah mulai matang dan berfungsi. Di samping itu, tanda-tanda seksualitas sekunder juga mulai nampak pada diri remaja. Perubahan fisik ini dapat mempengaruhi sikap remaja. Mengapa? Karena tingkat seksualitas mereka sudah mulai matang. Yang kedua yaitu perubahan intelek. Menurut perkembangan kognitif yang dibuat oleh Jean Piaget, seorang remaja telah beralih dari masa konkret operasional ke masa formal operasional. Pada masa konkret operasional, seorang mampu berpikir sistematis terhadap hal-hal atau objek-objek yang bersifat konkret.
Sedang pada masa formal, ia sudah mampu berpikir secara sistematis terhadap hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Pada masa remaja, seseorang juga sudah dapat berpikir secara kritis. Yang ketiga yaitu perubahan emosi. Pada umumnya, remaja bersifat emosional. Emosinya berubah menjadi labil. Menurut aliran tradisional yang dipelopori oleh G. Stanley Hall, perubahan ini terutama disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada kelenjar-kelenjar hormonal. Namun, penelitian ilmiah selanjutnya menolak pendapat ini. Sebagai contoh, Elizabeth B. Harlock menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sosial terhadap perubahan emosi pada masa remaja lebih besar artinya bila dibandingkan dengan pengaruh hormonal. Selanjutnya yaitu perubahan sosial. Pada masa remaja, seseorang memasuki status sosial yang baru. Ia dianggap bukan lagi anak-anak, karena pada masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat cepat sehingga menyerupai orang dewasa. Maka seorang remaja juga sering diharapkan bersikap dan bertingkah laku seperti orang dewasa. Pada masa remaja, seseorang cenderung untuk menggabungkan diri dalam kelompok teman sebaya. Kelompok sosial yang baru ini merupakan tempat yang aman bagi remaja. Pengaruh kelompok ini bagi kehidupan mereka juga sangat kuat, bahkan seringkali melebihi pengaruh keluarga. Hal ini juga dapat memengaruhi sikap mereka, karena pengaruh kelompok itu bukan hanya positif saja, melainkan bisa membuat pengaruh yang negatif. Yang terakhir adalah perubahan moral. Pada masa remaja terjadi perubahan kontrol tingkah laku moral. Pada masa ini terjadi juga perubahan dari konsep moral khusus menjadi prinsip moral umum pada remaja. Karena itu, pada masa ini seorang remaja sudah dapat diharapkan untuk mempunyai nilai-nilai moral yang dapat melandasi tingkah laku moralnya. Walaupun demikian, pada masa remaja seseorang juga mengalami kegoyahan tingkah laku moral. Hal ini dapat dikatakan wajar, sejauh kegoyahan ini tidak terlalu menyimpang dari moralitas yang berlaku, tidak terlalu merugikan masyarakat, serta tidak berkelanjutan setelah masa remaja berakhir. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan keagamaan pada remaja. Perkembangan keagamaan pada remaja dibagi menjadi 3 masa. Masa yang pertama yaitu masa pra-remaja, usia 13-16 tahun. Perkembangan jiwa agama pada masa ini bersifat berurutan mengikuti sikap keberagaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Secara singkat, perkembangan jiwa agama anak-anak remaja di usia ini yaitu ibadah mereka karena dipengaruhi oleh keluarga, teman, lingkungan, dan peraturan sekolah, belum muncul dari kesadaran mereka secara mandiri. Kegiatan keagamaan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi emosional dan pengaruh luar diri. Yang kedua yaitu masa remaja awal, usia 16-18 tahun. Perkembangan jiwa agama pada usia ini adalah menerima ajaran dan perilaku agama dengan dilandasi kepercayaan yang semakin mantap. Kemantapan jiwa agama pada diri mereka disebabkan oleh beberapa hal, yaitu timbulnya kesadaran untuk melihat pada dirinya sendiri, timbulnya keinginan untuk tampil di depan umum guna menunjukkan eksistensi diri dan belajar mengambil peran-peran sosial. Dengan semakin mantapnya jiwa keagamaan di usia ini dan dibarengi dengan kedalaman ilmu agama, maka remaja akan semakin berusaha meninggalkan segala bentuk bid'ah dan khurafat dalam beragama, seperti datang ke dukun, belajar ilmu kebal, atau memakai jimat. Mereka akan menghindari hal-hal tersebut. Mereka akan cenderung pada kegiatan berkeagamaan yang bersifat formal. Namun sebaliknya, pada remaja yang kurang mendalami ilmu agamanya dan kurang matang jiwa keagamaannya, mereka akan cenderung memilih hal-hal negatif yang bertentangan dengan syariat agama. Dan yang ketiga atau masa terakhir yaitu masa remaja akhir, usia 18-21 tahun. Perkembangan jiwa agama pada usia ini ibarat grafik yang bukan semakin naik, justru semakin menurun apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jiwa agama remaja akhir semakin menurun dipengaruhi oleh dorongan seksual yang kuat dari dalam diri mereka dan belum ada kesempatan untuk menyalurkannya, ditambah dengan rasionalisasi ajaran agama yang semakin kuat serta realitas kehidupan masyarakat
sekitarnya yang sering bertentangan dengan norma-norma agama. Kondisi tersebut menyebabkan jiwa agama yang sudah dipupuk sejak kecil akan menjadi penurunan. Selanjutnya adalah materi terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai karakteristik nilai, moral, dan sikap pada remaja. Yang pertama adalah karakteristik nilai. Salah satu karakteristik remaja yang sangat menonjol yang berkaitan dengan nilai adalah bahwa remaja sudah sangat merasakan akan pentingnya tata nilai dan mengembangkan nilai-nilai baru yang sangat diperlukan sebagai pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam mencari jalannya sendiri untuk menumbuhkan identitas diri menuju kepribadian yang semakin matang. Pembentukan nilai-nilai baru ini dilakukan dengan cara identifikasi dan imitasi terhadap tokoh atau model tertentu atau bisa saja berusaha mengembangkannya sendiri. Yang kedua, karakteristik moral. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah mulai mampu berpikir abstrak dan mulai mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis. Maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan pranata yang ada, karena dianggapnya sebagai sesuatu yang bernilai walau belum mampu mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Yang ketiga yaitu karakteristik sikap. Karakteristik remaja yang berkaitan dengan sikap adalah sikap menantang nilai-nilai dasar hidup orang tua dan orang dewasa lainnya. Apalagi kalau orang tua atau orang dewasa lainnya berusaha memaksakan nilai-nilai yang dianutnya kepada remaja. Sikap menantang, melawan pranata adat biasanya ditunjukkan oleh para remaja ini merupakan gejala wajar yang terjadi sebagai unjuk kemampuan berpikir kritis terhadap segala sesuatu yang dihadapi dalam realitas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Muhammad Farijal Asgal Ghifari, dengan NIM 120200476. Langsung saja ke materi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap remaja. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai, moral, dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap remaja antara lain yang pertama yaitu faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang sangat dekat juga sangat berpengaruh bagi perkembangan anak, baik itu remaja maupun dewasa. Di sana anak dapat bertumbuh dewasa seiring dengan pendidikan dari orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan dari keluarga sangatlah penting, karena keluarga merupakan pintu dari pendidikan anak. Keluarga juga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh dalam membesarkan anak yang belum sekolah. Keinginan dan harapan orang tua yang cukup kuat agar anaknya tumbuh dan berkembang menjadi individu yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain, sehingga anak tersebut menjadi panutan bagi teman-temannya, juga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, serta memiliki sikap dan perilaku yang terpuji sesuai dengan harapan orang tuanya. Yang kedua, faktor lingkungan pendidikan sekolah. Lingkungan pendidikan setelah keluarga adalah lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga formal yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pendidikan tentunya tidak kecil perannya dalam membantu perkembangan hubungan sosial remaja. Dalam konteks ini, guru juga harus mampu mengembangkan proses pendidikan yang bersifat demokratis.
Jika guru tetap berpendirian bahwa dirinya sebagai tokoh intelektual dan tokoh otoritas yang memegang kekuasaan penuh, perkembangan hubungan sosial remaja akan terganggu. Untuk itu, guru harus mampu mengembangkan perannya selain sebagai guru, juga sebagai pemimpin yang demokratis. Artinya, selain menyampaikan pelajaran sebagai upaya mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, juga harus membina peserta didik menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, faktor lingkungan sosial. Faktor sosial mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keberagamaan, yaitu pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial, dan tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan. Lingkungan sosial juga harus terjaga dengan sangat baik dengan cara memilah-milih mana teman yang baik, mana teman yang kurang baik. Menyesuaikan diri terhadap teman, baik itu teman yang baik ataupun teman yang kurang baik. Menjadi contoh bagi mereka teman yang memiliki kebiasaan yang kurang baik, sehingga dia bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap remaja adalah lingkungan, yakni lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan atau sekolah, dan yang ketiga lingkungan sosial. Jadi saya akan mempresentasikan implikasi pengembangan nilai moral dan sikap remaja. Pendidikan tersebut dapat dilakukan di rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pendidikan moral dalam rumah tangga. Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah penyelamatan hubungan ibu dan bapak, sehingga dari pergaulan dan kehidupan mereka dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya. Pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama karena nilai moral yang dapat dipatuhi dengan sukarela tanpa ada paksaan dari luar. Hanya dari kesadaran sendiri, datangnya dari keyakinan sendiri. Orang tua harus memperhatikan pendidikan moral serta tingkah laku dari anak-anaknya. Pendidikan dan perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya hendaknya pun menjamin dari segala kebutuhan, baik fisik, psikis, ataupun sosial. Yang kedua, ada pendidikan moral dalam sekolah. Hendaknya dapat diusahakan supaya sekolah bisa menjadi lapangan yang baik bagi penumbuhan dan pengembangan mental dan moral anak didik. Pendidikan agama haruslah dilakukan secara intensif. Hendaknya segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, baik guru, pegawai, buku, peraturan dan alat-alat, dapat membawa anak didik kepada pembinaan mental yang sehat. Yang ketiga, ada pendidikan moral dalam masyarakat. Sebelum menghadapi pendidikan anak, maka masyarakat yang telah rusak moralnya diperbaiki terlebih dahulu. Mengusahakan supaya masyarakat, termasuk pemimpin dan penguasanya, menyadari betapa pentingnya dalam masalah pendidikan moral anak, supaya segala media pun, terutama dari siaran radio dan TV, memperhatikan setiap macam-macam seperti uraian, pertunjukan, kesenian, dan ungkapan tidak boleh bertentangan dengan agama.
Kesimpulannya adalah perkembangan nilai moral, sikap, dan agama pada remaja sangatlah berkaitan. Oleh karena itu sangatlah perlu kita selaku remaja untuk lebih mengembangkan lagi keempat hal tersebut. Perkembangan pada remaja itu memiliki ciri-ciri yakni dari perubahan pada fisik, intelek, emosi, sosial, dan moral pada remaja. Sedangkan masa perkembangan remaja itu terbagi menjadi 3, yaitu ada masa pra-remaja, masa awal remaja, dan masa remaja akhir. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai moral dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial budaya, dan fisik. Kebendaan fisik baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Maka dari itu, implikasi yang dapat dilakukan seperti adanya pendidikan pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, don't forget like, comments, and subscribe this channel. Don't forget like, comment, and subscribe this channel. Alhamdulillah, semua materi telah disampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum